Oke, selamat malam teman-teman Juventus, Juventini, dan Juvedona Indonesia. Terima kasih terutama Bang Ipul, Bang Rangga, dan Bang Budi dari JFC Pusat. Kami dari chapter Samarinda bersama saya, Bu Sairi atau Bu Cek, dan ada Bang Roy. Selamat malam semua, salam Juventus. Selamat malam. Siap malam. Iya. Oke, mudah-mudahan selalu sehat selalu semua teman-teman. Ada yang dari Jakarta, dari Medan, dari Palu, dan dari Bangka ya, Bang Rangga ya. Iya. Iya, oke. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Oke, saya coba memandu acara lembur bersama Juventus karena perbedaan waktu antara kita Indonesia dan Eropa memang kurang lebih 6 jam menurut hasil perhitungan Bang Ipul, sehingga pertandingan di sana selalu dini hari sampai di tempat kita. Kadang kita bareng dengan kerjaan karena kita di usia-usia produktif semua, di atas usia produktif, sehingga sambil kerja jadi acaranya lembur bersama Juventus. Oke. Ada tema yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif atau sudut pandang dari masing-masing individu. Akan saya coba pandu dari sini. Pencapaian Juventus musim ini, Bang Ipul, bagaimana Bang? Pencapaian ya. Kalau dibilang sih jauh dari kata memuaskan. Kalau Scudetto sih pastilah. 9 kali loh Bang, masa jauh. Kalau Scudetto mah udah biasa lah kita. Sudah biasa. Sudah bukan hal yang diinginkan saat ini. Ya, memang target mempertahankan itu pasti selalu ada. Tapi target besarnya sepertinya UCL pastinya. Karena kita udah lama sekali ya, udah hampir 25 tahun ya. Wow, 25 tahun terakhir ya. Kita juara ya. Ya, itu sih. Cuman nih match terakhir tuh banyak hal yang harusnya kita bisa lolos ke 8 besar ya. Tapi kenyataan berkata beda. Kemenangan nggak berarti dengan gol tandang. Tetap UCL ya, tetap UCL jadi prioritas ya. Pasti dong, itu mimpi yang saat ini belum tercapai. Oke, Bang Roy, gimana Bang Roy pencapaian Juventus musim ini? Ya, musim ini ya sama seperti dibilang Bang Ipul tadi, ya kalau secara prestasi sih nggak ada yang berubah dari musim lalu ya. Kita tetap Scudetto gitu kan. Kita tetap mendapatkan setidaknya ada 1 piala yang bisa kita dapatkan. Cuma memang untuk secara permainan ya dari awal sih saya selalu bilang kalau Sarri ini sebenarnya di-hire oleh Juve untuk membuat suatu perubahan dalam taktikal di lapangan mereka, karena kita tahu selama ini baik Conte maupun Allegri kan walaupun memberikan banyak piala tapi secara permainan Juve begitu-begitu saja, ibaratnya tidak ada perkembangan, tidak ada mengikuti apa yang saat ini menjadi tren di dunia klub-klub sepak bola Eropa yang besar seperti Liverpool, City, Barca, Madrid dan lainnya yang jelas-jelas bermain secara menyerang kan gitu. Ya. Nah, makanya pandangan saya waktu itu Juve meng-hire Sarri ini berarti mereka ingin membuat suatu perubahan yang besar dalam sisi lapangan, itu kan perubahan taktikal yang besar. Cuma memang jadi masalah sekarang kan kalau ditanya apakah Sarri ini 100% menjadi faktor utama kejelekan Juventus musim ini, enggak juga gitu menurut saya. Karena waktu Sarri datang, dia tidak difasilitasi lah dalam tanda kutip. Kita lihat pemain-pemain yang datang bukanlah pemain-pemain yang merupakan rekomendasi dari dia. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah deal sebelum Sarri masuk, kan gitu. Kalau ditanya apakah Sarri ada kelemahannya, ya jelas ada. Salah satu kegagalan utama Sarri yaitu faktor manajemen pemain. Dia sepertinya tidak bisa merangkul atau meredam ego dari beberapa pemain yang sudah mempunyai nama besar seperti Ronaldo atau mungkin Dybala.
gitu. Jadi kalau ditanya musim ini ya terlepas dari dapat Scudetto ya nggak ada yang spesial sih memang, apalagi kalau melihat apa yang terjadi di UCL kemarin, betul-betul sebuah pencapaian yang buruk. Tapi apakah itu salah Sarri? Saya pikir tidak 100% juga. Bahkan saya bilang ini sebenarnya hanyalah bom waktu aja kegagalan di UCL ini, karena dari awal memang tim ini dari awal musim memang sudah tidak sanggup lah, tidak punya kekuatan yang bagus untuk bertarung di Eropa. Kalau di Italia kita tahu sendiri lah, tutup mata tetap Scudetto mereka. Bahkan untuk 5 tahun ke depan pun saya yakin Juve pasti akan tetap Scudetto. Tapi untuk di Eropa dengan komposisi seperti ini pemain, siapapun pelatihnya nanti, kita tidak akan bisa berharap banyak di Eropa gitu. Jadi untuk kilas balik musim ini seperti itu. Oke, makasih Bang Roy. Bang Rangga, saya rasa punya perspektif berbeda dari Bang Ipul dan Bang Roy. Selisih poin cuma 1 loh di akhir dengan Inter, ini selisih poin terdekat. Kekalahan terbanyak di musim ini. Dan dari Bang Roy dan Bang Ipul bilang, ya bosan. Saya pribadi juga, ya 9 kali loh. Bosan mungkin. Tapi relakah melepas Scudetto dengan target 10 kali, Piala Italia udah lepas lah, ya kan? Demi UCL. Atau jangan-jangan kita target UCL, tapi otomatis 2 itu dapat juga. Sehingga cita-cita saya pribadi dan cita-cita Juventus seluruh Indonesia, dribblenya mungkin bisa. Gimana Bang Rangga, Juventus musim ini? Ya, pertama kalau lagi-lagi ditanyakan soal bagaimana prestasi pada musim ini, yang jelas raihan Scudetto masih tetap perlu kita apresiasi gitu kan. Bagaimanapun pencapaian ini adalah semacam ini prestasi yang luar biasa bagi Juventus, terutama untuk lokal ya, untuk Liga Italianya sendiri. Ya, setidaknya gitu kan, setidaknya Sarri masih ada satu gitu kan, ada satu target yang target oleh manajemen itu tercapai, itu setidaknya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai puaskah kita sebagai fans gitu kan untuk melihat bagaimana sih jalannya Juventus dalam satu musim ini, tentu saya secara pribadi kurang puas dalam artian kayak gini. Mungkin saya rasa bukan hanya saya pribadi ya, tetapi juga hampir seluruh Juventus ini, apalagi melihat dari akhir dari kompetisi ini hanya menyisakan 1 poin gitu kan, 1 poin saja keunggulannya. Ini seperti semacam justru bukanlah kita juga bukan hanya kita sebagai fans saja yang merasa seperti gitu, ini sih udah biasa, tapi seperti pemainnya juga seperti itu. Makanya apakah ini ada kaitannya dengan rasa semangat juang para pemain di lapangan, atau justru memang Sarrinya gitu kan? Iya, setuju. Sarrinya yang merasa yang penting target 1 yang ditargetkan udah capai, ya udah lepas aja gitu kan, lepas aja lah mainan di sisa match yang kemarin, yang pada akhirnya hanya menang 1 poin seperti itu. Nah, saya rasa berkaitan dengan itu, Scudetto memang sudah bukan lagi, maksudnya ini Scudetto memang penting untuk mencapai suatu rekor ya, mencapai suatu rekor itu penting, tetapi ada target lain yang diinginkan oleh para pemain seperti itu, dan juga mungkin fans, bukan mungkin, tapi memang benar-benar inilah yang menjadi keinginan fans, ingin lebih. Dan apalagi itu yang sangat dirindukan, yang kata Bang Ipul tadi, udah hampir seumuran saya gitu kan, hampir seumuran saya juga gitu. Hampir seumuran saya, itu yang diinginkan sekarang ini. Jadi mengenai hasil musim ini, tentu jujur saja saya juga sih
terlebih setelah restart kemarin udah jarang nonton sih sebenarnya ya, udah jarang nonton. Kalau buat artikel itu juga ya lihat dari hasil dari artikel-artikel luar gitu kan, bagaimana artikel luar, dan juga ada highlight-nya seperti itu. Karena pada akhirnya kita semacam udah tahu, oh kita bakal juara, udah selesai. Dan juga permainannya udah seperti itu juga, kayak semacam gimana ya, para pemain pun dengan taktik dari Sarri ini juga semacam telat kayak gitu kan, telat panas. Ya, contohnya seperti Rabiot yang udah menjelang akhir baru mulai padu kayak gitu kan. Begitu juga dengan Pjanic yang semacam udah tahu mengenai permainan beliau udah tahu, yang juga di backup dengan Bentancur yang seperti itulah, semacam kayak stuck kayak gitu untuk Sarrinya sendiri. Menurut saya sih pada intinya untuk pencapaian musim ini dibilang dari sisi puas belum, tapi kalau dikatakan bersyukur ya mungkin para Juventini sekarang ya bersyukur aja kayak gitu kan. Penting satu, alhamdulillah kayak gitu. Iya. Oke. Iya sih. Oke. Menurut saya seperti itu. Oke, makasih Bang Rangga. Bang Budi, tentunya hal yang berbeda. Mas. Ya, saya melihat Bang Ipul, Bang Roy, dan Bang Rangga, apalagi Bang Rangga ngetik artikelnya aja rasanya udah malas, ini udah pasti juara. Ya kan? Loh, ya kan tadi kan udah disampaikan sebagai yang apalagi kalau menang dan UCL jangankan ngetik artikel, ngupas segala media untuk di-upload sesegera mungkin, tuh semangatnya luar biasa. Sampai tinggi rumput pun nanti diukur itu. Tapi Rumput di lapangan waktu juara. Iya, dari Bang Ipul, Bang Roy, kita sebagai fans, pendukung artinya merindukan. Tapi apalagi pemain. Tapi tadi dari Bang Rangga juga jangan-jangan bukan pemainnya sih yang tidak haus gelar, tapi manajemennya kali udah bosan. Karena kan pemain ada yang masuk, ada yang keluar. Iya kan? Apalagi setelah COVID ini, riwayat kebobolannya luar biasa. Yes. Bagaimana? Belum ada clean sheet kayaknya. Iya, bagaimana menurut Bang Budiman Arif? Ya, makasih Mas Ucek. Pencapaian tahun ini sebenarnya tidak terlepas dari pencapaian dua musim sebelumnya. Ya. Ini semacam bom waktu yang memang akan terjadi seperti ini. Kegagalan 3 musim berturut-turut di UCL itu memang sudah diperkirakan dari 2 musim sebelumnya. Ya, kita tahu target Juventus setiap musimnya UCL dengan tetap menjaga stabilitas di perjalanan di Liga Domestik ya. Karena Scudetto itu kalau untuk tim-tim Italia sudah harga mati. Untuk Juventus yang sudah tahun ini sudah 9 musim berturut-turut itu ya sebuah apa ya? Bisa jadi dibilang apresiasi juga untuk manajemen tetap bisa mempertahankan Scudetto, tapi Juventini fans loyalis terutama ya menginginkan hal-hal prestasi yang lebih kan, terutama ya tahun ini kita mengalami kemunduran, kita gagal di Copa dan kita lebih awal tereliminasi di UCL kan. Gitu. Dan kegagalan ini memang sudah diprediksi dari awal era 2 musim terakhir sejak Allegri kan. Kegagalan manajemen merekrut pilihan pemain yang tepat untuk strategi yang diinginkan pelatih, itu salah satunya. Allegri kan musim terakhirnya itu minta pemain tengah yang bisa lebih menyuplai ke penyerang. Kemudian setelah kedatangan Ronaldo ternyata ya manajemen nggak menyanggupi, artinya tidak mampu menemukan pemain yang tepat gitu. Karena Pjanic kan ya makin sudah berapa 2 musim terakhir kan prestasinya nggak sebaik sewaktu dia masih di Roma kan.
Terlebih waktu zamannya Allegri, Pjanic lebih dimundurkan ke belakang kan, bukan Ya, sebagai benar. berposisi di Mezzala seperti di Roma. Ya. Dia lebih produktif kan sewaktu di Roma dibanding di Juventus. Oke. Untuk musim terakhir yang bersama Sarri ya Scudetto itu bisa dikatakan bonus lah. Jadi tanpa Sarri pun sebenarnya Scudetto ke-9 tuh udah ada ya. Ya. Iya. dengan kan kedatangan Sarri ke Juventus kita berharap memperbaiki pola permainan Juventus yang selama ini dinilai pragmatis kan. Benar. Dari Conte kemudian era ke Allegri ya permainan Juve tetap pragmatis kan. Yang penting menang aja. Kan Karena ngeliat tim kapten kita pun Cialini ya mengamini soal itu kan. Jadi ketika Sarri datang dengan pola permainan yang lebih menyerang, Juventus pemain-pemain yang sudah lama berada di Juve ya sudah terbiasa dengan permainan pragmatis. Ketika diserang mereka mundur, ketika tidak menemukan celah yang bagus untuk menyerang, bola di back pass kembali ke belakang kan begitu. Akhirnya Saribal yang diinginkan itu tidak ketemu karena pemain-pemain yang tersedia pun tidak cukup akomodir untuk Maurizio Sarri kan gitu. Oke, Bang Jadi Budi. bisa dikatakan semusim ini kita tanpa kohesi permainan Saribal. Iya, benar Bang. Oke, Bang Budi, terima kasih. Lanjut ke Bang Roy. Siapa yang harus dijual agar kita tidak bosan menonton permainan ini? Saya batasi cuma dua di musim ini. Siapa yang harus dijual? Kalau maunya sih setengah. Kalau aku setengah dijual. Iya, artinya dijual. Bang Budi, Bang Rangga, Bang Ipul sama Bang Roy ya kita bosan nontonnya kan, nonton Juventus paling ya usia-usia produktif seperti kita paling nunggu hasil aja, buka Google menang atau kalah siapa yang nyetak. Untuk lembur bersama Juventus kayaknya dengan pola permainan seperti ini kan rasanya ya sia-sia kayaknya. Udah subuh-subuh streaming kalah lagi. Iya. Siapa yang harus dijual dua pemain Juventus? Waduh. Dua saja. Waduh, dua ya. Iya. Kalau aku sih dua teratas yang harus dijual sih Danilo sama Alexandro ya. Danilo dan Alexandro. Iya, yang pertama Danilo itu adalah transfer terburuk yang pernah manajemen lakukan selama Paratici yang pernah lakukan. Pertukaran Danilo sama Cancelo itu sebuah kegoblokan yang sangat goblok. Bagaimana mungkin kita menukar seorang bek kanan top 5 besar bek kanan terbaik Eropa dengan seorang pemain yang hanya bermodalkan pernah menang UCL, pernah menang La Liga segala macam, tapi toh juga dia tidak punya kontribusi besar juga di klub sebelumnya. Sementara Cancelo kita tahu selama di Juve bagaimana permainannya kita sudah bisa lihat sendiri, baik secara ofensif maupun defensifnya sangat baik. Yang pertama, yang kedua Alexandro luar biasa kacau sih terutama semenjak pasca Covid ini bergulir lagi ya. Kita lihat contoh yang paling dekat ya waktu kemarin lawan Lyon, dia sama sekali nggak ada bikin umpan crossing, selalu Rabiot yang disuruh. Itu kan sebuah hal yang aneh. Dia posisi back kiri, back sayap, tapi yang disuruh crossing justru gelandang. Kan lucu itu. Dan juga belum lagi bagaimana umpan manisnya ke pemain AC Milan waktu itu kan kita juga ingat kan. Membekas banget ya. Iya. Oke. Walaupun dia nyetak walaupun dia nyetak gol waktu lawan Sassuolo kalau nggak salah ya. Iya. Ya, tapi itu nggak berubah bahwa faktanya bahwa dia saat ini memang sudah layak dijual lah sama Danilo juga. Yaitu dua itulah. Dua teratas. Ya. Bang Rangga, tadi Bang Roy kasih 2 back yang ingin dijual. Kalau Bang Rangga, gelandang atau penyerang? Kalau saya sih lebih ke gelandang ya.
gelandang karena memang dalam beberapa kesempatan baik itu dari artikel manapun dan ada pengamat manapun kerap menyebutkan bahwa Juve stuck ada di gelandang karena tidak bisa mengalirkan bola dari back ke Pjanic misalkan untuk mengembangkan permainan itu langsung ke depan. Di mana Pjanic seperti bermain sendiri seperti itu sehingga kadang-kadang dia terlihat stuck untuk bermain gitu kan, untuk mencari pemain itu dia kesulitan. Disinilah saya lihat bahwa memang benar adanya gelandang memang menjadi satu posisi yang jadi kelemahan Juventus. Dua nama siapa nih? Dua nama. Pjanic nggak dihitung ya, karena kan udah otomatis ya. Udah pindah. Ya, udah pindah. Di luar Pjanic ya. Ya, di luar. Maksud makanya saya membatasi cuma 2, tapi di luar Pjanic. Kayak sepertinya Bang Ipul sama Mas Budi udah tahu kayaknya nama yang kita disebut. Menurut saya udah disebutin aja udah. Ya karena pola pembahasan artikelnya udah kebaca ya sama Bang Ipul sama Bang Budiman ya. Pasin apa yang dipendam pasin aja, Pak. Iya. Biarkan semua unek-unek. Iya, menurut saya sih ini dari kacamata saya untuk beberapa kali melihat pertandingan gitu kan, nonton itu saya rasa Matuidi dan yang kedua Khedira. Itu kenapa Matuidi entah apakah saya sebagai orang awam yang bukan sebagai pengamat seperti apa gitu kan, dan kita hanya sebagai fans itu melihat bagaimana beberapa pertandingan itu dia semacam nggak ada guna lah pokoknya. Heal. Waduh, pengen bilang kayak gitu tapi gitu. Iya, beberapa kali gitu kan, beberapa kali kehilangan bola justru dari kaki beliau, gitu kan, kaki beliau, baik itu apakah baru ingin mengembangkan serangan, udah beberapa kali seperti yang terakhir waktu saya lupa waktu lawan apa yang seharusnya Ronaldo udah sendirian, ternyata Ronaldo sama Dybala kayak gitu kan, tinggal menyisakan satu back. Lawan siapa, Milan kalau nggak salah ya, itu bagaimana dia baik itu dia melakukan umpan crossing, baik itu melakukan umpan back passnya kembali ataupun hanya sekedar passing itu dia kayak kerap kali kehilangan bola-bola kayak gitu. Nah, menurut saya untuk nama pertama ya jelas Matuidi ya. Matuidi, apalagi kehilangan Matuidi juga udah ada sering beberapa pertandingan terakhir kan udah dengan Rabiot juga kan. Rabiot yang juga udah menemui yang walaupun telat gitu kan, sudah menemui pola permainannya. Yang kedua saya rasa Khedira, karena apa? Khedira sepanjang musim ya hanya berkutat dengan cedera gitu kan, walaupun waktu itu dibeli dengan free transfer, tapi saya rasa dari sisi manajemennya juga ingin untuk memangkas pengeluaran dengan gaji beliau gaji Khedira yang lumayan sekelas pemain juara dunia kayak gitu kan. Ya saya rasa sepanjang musim saya rasa nama Khedira untuk di posisi gelandang hampir hilang kayak gitu ya, sampai dia pun seperti sudah kayak frustrasi gitu dengan kondisi beliau sendiri seperti itu. Kalau mau disebut 2 nama ya mungkin 2 nama itu yang menurut saya patut untuk di posisi gelandang, yang memang posisi itu yang kerap jadi posisi yang stuck untuk bisa mengalirkan bola ke depan untuk membantu Ronaldo ataupun Dybala ataupun barisan penyerangan melakukan serangan. Apalagi terlihat beberapa kali dalam berbagai kesempatan Ronaldo seperti bermain sendiri untuk mencari atau membuat suatu jemput bola kayak gitu kan, jemput bola sendiri. Iya. Terus selalu menjemput bola kayak gitu untuk membuat peluang. Seperti itu sih menurut saya Matuidi dan Khedira. Oke.
Dari Bang Budi, kalau tadi dari Bang Angga pada posisi lini tengah, Bang Roy back. Jangan-jangan Bang Ya. Budi punya sudut pandang sendiri. Ini pemain ya, 2 pemain, bukan pelatih. Kalau pelatih udah keluar kan kemarin. Jadi nggak usah disebut. Ya. Tanpa disebut udah keluar. Jadi pemain. Silakan, Bang Budi. Kalau pilihnya ini karena setiap per lini harus ada yang mesti Juventus rombak sih, mulai dari sisi pertahanan, tengah sampai sisi penyerangan. Tapi kalau pilihannya cuma dua. Saya Sepertinya. yang pertama di lini pertahanan dulu. Sekarang kan di posisi back center kan masih punya Bonucci sama De Ligt, kemudian Demiral yang posisinya punya prospek bagus lah dengan backup Rugani, walaupun nggak bagus-bagus amat. Sejak era Allegri ya makin menurun kan, entah karena jam menit yang kurang atau memang ya Rugani emang kualitasnya emang cuma segitu. Kalau tahu musim ini sih terlihat dari beberapa gol Juventus tidak lepas dari kesalahan wingback kita ya, baik di kanan dan di kiri, terutama dari sisi Matipos Danilo sama Di Seglio yang akhir-akhir ini lebih sering diisi sama Cuadrado kan, walaupun Cuadrado kan seorang wingback murni kan. Yes, gitu. Nah, saya sepakat sama Bang Roy. Kalau pertukaran Danilo dan Cancelo itu memang sebuah kesalahan besar dari Juventus. Juventus mungkin waktu itu menginginkan dana segar yang lebih besar untuk investasi klub, membeli pemain yang lebih baik lagi di pos lain kan, dengan mengambil Danilo ya, walaupun kisarannya nggak beda-beda jauh amat, tapi secara taktikal mungkin Danilo lebih cocok dipilih Sarri karena dia menginginkan wingback yang lebih sering memegang bola. Tapi kenyataan di lapangan semusim selama ada di Juventus, Danilo tidak menyanggupi ekspektasi kita kan, termasuk pelatih. Ya, benar. Nah itu kalau dari sisi pertahanan ya, karena beberapa pertandingan terakhir ya walaupun dia mampu mencetak gol, tapi secara defensif ya kalau dibandingkan sama Cuadrado yang bukan posisi wingback aslinya lebih bagus. Lebih bagus Cuadrado malah. Lebih merasa aman ketika Cuadrado Cuadrado bermain daripada Danilo. Yang benar. Sayap asli gitu. Kalau De Seglio ya udahlah, lebih banyak ke meja operasi. Yang satunya? Kemudian satu ya lebih milih ke lini tengah. Sepakat sih sama Udara Rangga. Semusim bersama Sarri kita punya lapangan tengah yang boleh dikatakan jauh dari standar kelas Eropa lah. Kalau untuk di liga domestik mungkin sekelas materi-materi pemain kita yang ada sekarang, Matuidi, Khedira, Bentancur, kemudian Pjanic, Ramsey, Rabiot, itu sudah lebih dari cukup lah. Tapi kalau kelas Eropa sangat jauh dengan kualitas yang ini. City misalnya, Chelsea, Real Madrid, Barcelona kan jauh. Kedatangan seperti Ramsey itu jauh sebelum Maurizio Sarri datang kan. Jadi pemain-pemain yang ada itu tidak mampu mengakomodir kemauan Maurizio Sarri yang ingin menerapkan Sarri bal kan. Tapi belum sebut nama nih. Namanya siapa nih lini tengah? Nama satu. Di antara pemain yang ada ya saya sepakat nomor 14. Walaupun harus diakui dia pemenang Piala Dunia. Iya. Gitu. Iya.
Cuma yang menangin Tapi kan 11 secara- orang, bukan dia sendiri. Ya. Iya. Tapi secara permainan untuk Juventus yang menginginkan gelar UCL, ya seharusnya sudah tidak ada lagi di skuad Juventus. Yes. Seharusnya. Benar. Karena banyak lini tengah stuck beberapa Yes. pertandingan dari awal musim sampai akhir musim, stuck permainan mulai dari sisi penyerangan sampai pertahanan, dari si nomor 14 itu salah satunya. Oke, Bang Ipul. 2 pemain yang harus keluar, tapi jangan disebut yang nomor 10 jangan disebut ya, kesayangan itu. Kalau saya sih satu aja sih, boleh satu. Tapi jangan 21 ya. 21 otomatis kayaknya. Atau Kalau 33 satu nih. itu satu itu maksudnya satu mobil Innova harus kayaknya pergi dah. Silakan. Siapa Bang Ipul? 2 pemain yang harus keluar. 2 ya, banyak ya. 2 Kalau- aja. 2. Nawara satu mobil masalahnya. Satu mobil Innova 6 orang gitu. 6 orang keluar. Iya. Memang saya rasa sih dengan datangnya Ronaldo, kalau tanpa ada support dari lini tengah yang baik, ya kira kayak main sirkus. Ronaldo mainnya sendirian. Iya. Ya akhir-akhir ini alhamdulillah si Dybala masih bisa ngecun sama Ronaldo. Yes. Kalau enggak ya bener dia kayak main sirkus, lari ke sana sendiri-sendiri gitu kan. Ngambil bola. Ya bahkan banyak kan akhir-akhir itu golnya gol-gol penalti yang ya dibilang gosok-gocor terus. Memang gawat sih lini tengah sih yang jadi fokus utama, memang lini tengah yang ya si Pirlo saya dengar itu ngincar Isco itu Iya. untuk mengupgrade lini tengah si terus Tonali ya. Tonali. Terus Zaniolo. Juniolo. Nah itu ya saya peremajaan tim selain menghemat biaya ya. Karena pemain-pemain tua ya gajinya pasti lebih mahal lah. Iya. Siapa nih? 2 Jadi nama ya, nih. kalau 2 orang ya satu di ya cocok lah Matuidi lah. Pas lah Matuidi. Iya. Benar. Ntar bikin petisi deh. Matuidi out berarti ya. Matuidi out ya. Iya. Paling tinggi pollingnya ya. Iya. Suara-suara Iya. dari Indonesia didengar loh. Iya. Sari out aja kejadian. Satu lagi selain Kalau Matuidi. dari tengah sih saya rasa Matuidi. Kalau ini belakang saya rasa perlu peremajaan ya. Kayak misalnya ya The Like sama Bonucci kayaknya masih akur lah, bagus mainnya. Sayap kayaknya nih. Oh. Sayap kiri Rando kayaknya udah. Ganti Ramos setuju nggak ya kalau ganti Ramos? Ganti Marcelo. Udah tua juga sih. Iya. Tapi setidaknya masih bisa lah. Ya lebih baik lah. Satu musim aja ya. Alves aja bagus kan waktu di Juve kan, padahal udah tua. Benar Iya. banget. Oke, lanjut ke Bang Rangga. Tadi yang saya amati, saya ingat bahwa semua tidak ada yang menyebut nama Ronaldo harus keluar. Artinya memang baik tengah itu harus mendukung Ronaldo, baik dari sisi pertahanan juga supaya dijaga nih, jangan sampai ada gol. Kasihan juga Ronaldo banyak golin, tapi kebobolan juga jadi. Beberapa kali pasca pandemi itu terjadi. Iya kan? Iya. Udah 2-0 jadi 3-2, 2-0 jadi 4-2, dan seterusnya. Iya kan? Sedih itu. Iya. Sehingga dari Rangga yang duluan nih, siapa pemain yang harus masuk? Satu orang untuk mendukung Ronaldo. Satu aja ya, Bang Angga. Satu orang. Yes. Waduh. Banyak ini pilihan. dengan duit banyak kan nih. Tadi udah ada bocoran dari Bang Ipul, ada Isco, siapa lagi yang next Pirlo segala macam. Tapi satu orang siapa? Karena saya lihat fokusnya ke Ronaldo semua nih, harus men-spot Ronaldo nih. Ya, untuk Ronaldo, saya kira suka tidak suka kita memang harus bilang bahwa Ronaldo memang masih menjadi target ya, masih menjadi target man utama di Juventus dengan
backup oleh Dybala, dan juga mungkin satu lagi, saya rasa saya kemarin sih berharapnya kemarin itu Diego Costa sih kemarin ya, Douglas Costa ya, Douglas, sorry, Douglas. Cuma ya kembali dia hanya banyak juga masalah dengan cederanya. Saya sih berharapnya seperti itu. Saya kira dengan gaya bermainnya Ronaldo, sepertinya permainan Douglas Costa dan Dybala waktu itu yang harusnya bisa cocok sama beliau. Tapi kalau merujuknya kepada permainan yang hidup di semua lini, saya sepakat memang setidaknya ada nama-nama yang semacam Isco tadi, terlebih Isco juga mungkin sudah paham bagaimana apa yang menjadi keinginan dari Ronaldo, karena sudah satu tim, dan juga ini saya melihat dari sisi keinginan Pirlo ya untuk menjadi pelatih Juventus saat ini, yang dia seperti memahami betul apa sih yang menjadi kelemahan Juventus setidaknya dalam satu musim terakhir ini, gitu. Menurut saya sih memang iya sih memang sudah ada Arthur Melo saat ini ya, Arthur Melo. Tetapi Arthur Melo ini saya nggak paham juga sih. Arthur Melo ini sebenarnya ini kebutuhan tim atau ini murni dari keinginan manajemen ya? Iya, bisnis seperti itu ya. Jadi sehingga apa seperti penunjukan Pirlo sebagai pelatih itu belum ada sama sekali untuk dalam artian di sini apa yang diinginkan Pirlo, siapa pemainnya, kalaupun memang ingin menghidupkan lini tengah, siapa yang dia inginkan itu belum terbaca sampai saat ini kan, hanya berseliweran nama-namanya aja gitu kan, itu juga nama-nama permainan media aja yang seperti Isco dan Tonali itu. Tetapi kalau memang harus disuruh pilih, saya berharap sih memang di gelandang dan kalau memang juga harus mengerucut daripada Tonali, memang lebih baik Isco. Tetapi ya memang itu juga kan, menang dari pengalaman, menang dari sisi mungkin sudah sehati dengan Ronaldo apa yang diinginkan, dan juga mungkin itu juga menjadi permintaan dari Pirlo sendiri, sehingga saya rasa Pirlo udah mempunyai ancang-ancang gitu kan, udah punya bayang-bayang lah bagaimana untuk kebutuhan Juventus dengan adanya Isco. Cuma ya memang ini mungkin soal biaya yang menjadi pertimbangan manajemen lagi-lagi gitu kan. Sementara di beberapa artikel yang lain sudah sempat saya baca juga, justru saat ini Agnelli justru dalam tanda kutip memaksa Paratici untuk menjual banyak orang gitu kan, banyak pemain yang bertujuannya bukan untuk kebutuhan tim, tetapi maksudnya adalah untuk mengurangi cost dari beban gaji. Iya, beban gaji dari Juventus itu sendiri. Mungkin saya rasa kalau memang untuk diminta satu nama, Isco. Gitu. Bang Budi, satu nama. Tonali mungkin buat regenerasi tuh, titipan timnas sehingga harus dibina oleh Pirlo. Dibinanya di Juventus. Tapi apakah fans Juventus setuju Tonali ada di situ? Tapi timnas Italia meminta itu. Federasi Sepak Bola Italia. Isco atau ada nama lain? Nama-nama terakhir yang berseliweran kan mengerucut ada 3 kan, Zaniolo, Tonali, sama Isco. Dari sisi kebutuhan tim saat ini sebenarnya Juventus harus memperbaiki lini tengah. Terus lini tengah harus mendapatkan 2 pemain tipikal yang berbeda. Satu, pemain yang bisa merebut bola dengan baik, seperti Vidal, ball winner lah istilahnya. Kemudian satu pemain lagi yang bisa menyuplai menyambung lini tengah belakang dan duet di depan Ronaldo dan Dybala. Kalau Ronaldo dan Dybala kan
beberapa pertandingan terakhir sudah menemukan ritmenya kan, Iya, sudah benar. matching lah. Iya. Jadi kalau kebutuhan untuk striker ya tinggal nyari backup untuk voucher target man menggantikan Ronaldo kalau kelelahan. Kalau untuk solusi lini tengah ya itu dua tadi, ball winner yang kita harus cari sama penyuplai bola. Ada nggak satu pemain yang memiliki sosok itu? Pemain Dari siapa yang memiliki? Dari daftar list bursa transfer yang saat ini ya paling masuk akal sih Isco. Oke. Paling masuk akal Isco. Satu, Real Madrid juga belum betul-betul puas dengan kinerja Isco di Real Madrid kan. Itu bisa jadi peluang Juventus untuk menggayat Isco. Kalau Zaniolo ya dia muda, pemain Italia itu bisa bagus di Juventus. Tapi posisinya Roma saat ini juga kan sedang butuh pemain untuk regenerasi juga kan. Agak sulit untuk membeli seorang Zaniolo. Terakhir kabarnya ya sekitar 70 juta euro lah. Itu untuk kondisi keuangan sekarang di masa pandemi untuk sebuah klub agak sulit untuk mencapai harga segitu. Kecuali Juventus harus menjual beberapa pemain yang bisa. Nama pemain udah tadi 2 yang aja yang dijual. Saya pikir tadi ada yang nyebut nomor 33, ternyata masih sayang ya sama nomor 33 dibanding gelandang. Nomor 33 masih sayang karena dia salah satu pemain Itali. Walaupun ganteng soalnya, ganteng. Nanti fans cewek berkurang nanti. Sebenarnya mungkin sama Maurizio Sarri nomor 33 mungkin kurang cocok dan memang dia tidak ditempatkan sebagaimana posisi aslinya seperti di Fiorentina kan. Jadi dia belum menunjukkan potensi aslinya dia sebagai pemain kan. Waktu zaman terakhirnya Allegri kan dia lumayan bagus lah berada di posisi aslinya. Cuma pas eranya Allegri dia ditempatkan di posisi yang berbeda ya dia nggak mampu beradaptasi. Oke, tetap Isco ya. Ya. Nama-nama lain agak susah sih, soalnya mahal-mahal. Bang Roy, bagaimana? Sepakat ini Isco nih udah 2 suara. Biasa suara Indonesia itu sampai Italia, Bang Ipul ya. Iya. Bang Roy gimana? Ya di luar, ya memang kalau dari berita-berita yang sudah ada kan Isco, Zaniolo, Tonali, ya 3 nama itu memang menurut saya sih layak lah untuk diambil untuk oleh Jupe, apalagi Tonali ya, kita tahu Tonali walaupun sampai sekarang pun saya masih meragukan sih, apalagi Brescia kan sudah resmi degradasi kan. Jadi tapi memang dari berita-berita yang ada dia sampai dibilang the next Pirlo segala macam ya. Yang main Football Manager juga mungkin sudah tahu bagaimana statistiknya dia memang bagus sih. Memang wonderkid lah istilahnya kalau di Football Manager. Tapi di luar 3 nama itu ya memang gelandang adalah hal yang terpenting sekarang. Ya walaupun Arthur sudah masuk, saya juga bingung ini gunanya Arthur masuk apa kalau ujung-ujungnya Sarri dipecat kan bingung juga kan. Iya. Karena katanya sih untuk mengakomodir Sarri makanya Arthur didatangkan. Tapi malah dipecat. Tapi di luar 3 nama itu ya kalau keinginan sih gelandang-gelandang kayak De Bruyne bisa mungkin ya. Kalau memungkinkan kan gitu kan. Kesayangan Cuma Pep ada itu. 2 nama. Iya sih. Ada 2 nama sih yang mungkin satu nama. Oh, satu nama. Iya. Ya 1 nama sih yang dari dulu saya inginkan sih Marco Verratti ya pasti. Oh, Marco Verratti. Iya, Marco Verratti itu dari zaman dulu permainannya sudah sama persis seperti Pirlo, dia bisa defense dengan baik, dia pun bisa mengalirkan bola dengan baik. Ya kita nggak tahu, semoga aja nama itu bisa terlintas di manajemen, bisa diusahakan, apalagi PSG pun siapa tahu bisa melakukan barter, entah Verratti ditukar sama Ronaldo kan bisa juga kan. Isunya kan sama Matuidi aja lah. Iya. Kalau nggak nomor 21 boleh dah. Iya. Ya
di luar tiga nama itu sih saya dari dulu Verratti. sih menginginkan Verratti. Cuma dari kalau berbicara kemungkinan yang paling mungkin didatangkan Tonali ya, walaupun berita-berita kemarin pun sudah bilang bahwa yang lebih besar peluangnya untuk dapat Tonali kan Inter. Cuma ya kita tahulah bagaimana nama besar Juve di Italia itu sangat menggoda khususnya buat pemain-pemain muda Italia ya. Timnas, yes. Jadi itu salah satu faktor yang menentukan juga ya, mungkin Tonali salah satu opsi yang paling bagus lah untuk yang paling mungkin untuk didatangkan. Gitu. Bang Ipul. Ini kalau menurut saya ya siapa ya? Kayaknya yang cocok buat supply Ronaldo Pirlo kayaknya. Iya, tapi Pirlo udah hadir. Suruh main lagi. Cuma Jadi sosok nggak usah jadi Pirlo. pelatih itu. Enggak, reinkarnasi Jadi Pirlo pemain di tengah lapangan tuh siapa? Reinkarnasi Pirlo di lapangan tuh siapa? Isco, Tonali, Verratti, atau ada nama baru yang keluar? Ada pastinya. Siapa? Mantan biasa. Pogba. Aduh, nyebut mantan dia. Mantan yang lagi digoda, Pogba. Kayaknya Pogba. Pogba. pemainnya itu ya walau menurun di MU, cuman saya rasa di Juve lebih cocok lagi sih kayaknya. Oh iya, soalnya Kalau udah Pogba kenal balik dengan Pirlo lagi, ya. Udah kenal dengan Pirlo Iya. juga ya. Pasti. Ya Pogba kalau dulu nggak main di Juve mungkin nggak jadi Pogba ya. Karena kan ketemu Ya. Marchisio sama Pirlo yang cara mainnya ya hampir mirip mereka berdua sebenarnya. Pogba sih menurut saya kayaknya. Oh, Bang Ipul ini melakukan pendekatan komunitas teman. Jadi dia melihat Pogba sama Pirlo tuh udah pernah main bareng jadi teman, jadi nyebut Pogba. Kalau Bang Rangga, Bang Budi, Bang Roy dari sisi kualitas memang dicari. Komunitas memang kuat ya Bang Ipul ya. Paling mengenal sudah. Iya, paling mengenal. Oke, Bang Budi. Target Juventus musim ini dengan Pirlo-nya. Dari sisi strategi? Kemarin udah baca-baca beberapa artikel termasuk yang dari Udarangga, kemudian yang semalam yang ditulis juga untuk Warta Kota. Ya, dan saya sempat di pagi hari setelah semalam penunjukan Andrea Pirlo, saya buat cuitan di akun JCI Indonesia, akun pusat, soal pendapat bagaimana Pirlo menjadi pelatih utama. Ya, saya lihat kebanyakan banyak yang ada yang pro, ada yang tidak setuju karena menganggap pengangkatan Pirlo terlalu cepat. Jadi musim ini musim depan seperti ketahui Juventus itu semacam autopilot lah. Tanpa pelatih pun mungkin bisa Scudetto ya, tanpa mengurangi respect kepada tim lain. Nah, tim lain memang jelek. Nggak usah direspekin. Dilihat dari sisi kualitas di tim-tim Italia, Juventus masih 1-2 di atas tim lain lah. Ekspektasi kita berharap sih ya Pirlo masih lebih cepat beradaptasi dan lebih menyesuaikan dengan kondisi tim yang ada saat ini dengan penambahan ya kita berharap masih bisa lah untuk Scudetto. Tapi kalau untuk Eropa kita jangan memberi ekspektasi lebih lah. Padahal pertanyaan saya selanjutnya itu, layakkah Pirlo dengan UCL setelah gagal? Tapi jangan ya. Ya saya berharap sih Pirlo masih bisa lah untuk mendapat 1-2 trofi di Juventus lah. Paling dekat Piala Super Italia kalau nggak salah ya. Ya, paling dekat. Ya, benar. Tapi dengan kehadiran Pirlo yang minim pengalaman melatih, karena tidak seperti Zidane maupun Pep Guardiola kan, sebelum jadi pelatih utama mereka sempat melatih tim B kan. Pirlo secara lisensi kepelatihan kan belum tuntas. Kemudian diangkat Presiden Agnelli menjadi allenatore pemain muda U23 untuk sektor muda. Kemudian karena gentingnya posisi kepelatihan kemarin, ya langsung diangkat ke tim utama kan. Itu bisa jadi, saya pikir Agnelli juga tidak gegabah soal ini. Satu mungkin
perhitungan keuangan kan di Ya. masa pandemi. Kalau mau nyari pelatih sekelas Pep Pep. Guardiola, Zidane, Pochettino yang juga nganggur itu luar biasa mahalnya kan. Jadi Iya. paling ekonomis ya Pirlo dengan berharap bisa sukses seperti Pep di Barca, Zidane di Di Madrid. Real Madrid. Oh. Conte nggak disebutin Conte. Bang Roy, Ya, layakkah Pirlo musim depan bersama Juventus untuk UCL atau sependapat dengan Bang Budi? Ya udah deh, Scudetto yang ke-10 cukup deh. ya gini deh, yang pasti kita harus menurunkan ekspektasi kita dari awal ya. Kita tidak bisa langsung berharap bahwa Jupe bisa berbicara banyak di UCL, apalagi juara. Bahkan mungkin Scudetto pun musim depan sepertinya akan tambah berat perjuangannya. Inter sudah mulai membaik, Milan apalagi, Ya, benar. Napoli bisa berbahaya suatu saat. Lazio juga semakin hari semakin bagus. Ya, kalaupun tidak Scudetto itu juga bukan hal yang mengejutkan musim depan. Iya. Waduh. Sudah ikhlas. Sudah Sudah ikhlas. Ya karena mau gimana lagi? Kita punya pelatih yang bisa dibilang sangat nol pengalaman, bukan minim lagi, nol. Padahal target Jadi 10 Scudetto loh target. Iya, makanya saya juga begitu keluar beritanya bahwa Pirlo jadi pelatih Juve, saya pikir ini manajemen niat nggak sih 10 kali Scudetto atau cuma omongan aja kan gitu kan? Kenapa nggak Sarri dipertahanin atau Pirlo yang jadi asisten seperti apa gitu kan? Bisa aja. Oh ya mungkin benar, skema seperti asisten. itu. Iya, asisten. Iya, skema seperti itu kan. Nanti untuk di masa depan baru Pirlo yang naik jadi head coach. Cuma yang itu yang pasti satu, untuk di Serie A dan di UCL betul-betul kita harus menurunkan ekspektasi kita. Jangan berharap macam-macam, gitu aja. Ya, kalaupun akhirnya juara ataupun juara di UCL pun ya mungkin layak dimasukkan menjadi salah satu keajaiban dunia mungkin. Cuma saya berpikir PR terbesar Pirlo saat ini justru bukanlah bagaimana dia meracik strategi, justru bagaimana dia membangun ya salah satunya regenerasi dan juga membangun komunikasi yang baik dalam tim ini. Tim ya, kebersamaan. Ini salah satu hal yang sepertinya hilang di zaman Sarri kemarin. Sepertinya Sarri ini terlalu fokus kepada pengembangan strategi tapi lupa bagaimana membangun komunikasi yang baik antara pemain. Di luar lapangan terutama ya. Yes, terutama di luar lapangan, apalagi kepada pemain bintang. Saya lihat Sarri sepertinya terlalu kaku kepada ya terutama kepada Ronaldo ya. Saya lihat Ronaldo terus ibaratnya motor tuh digeber habis-habisan. Padahal kita yang hanya penontonnya sudah tahu Ronaldo ini di pertandingan ini sudah habis sebenarnya, cuma dipaksakan terus kan gitu. Iya, jadi hasilnya mengecewakan dan jadinya kita lihat permainan Ronaldo memburuk kan gitu. Padahal ada beberapa pertandingan yang sebenarnya dia bisa aja diistirahatkan atau di bangku cadangkan lah minimal seperti apa. Tapi nggak ada. Nah, inilah PR utama Pirlo ke depannya nanti untuk membangun kebersamaan dan membangun daya juang grintanya Juve itu dihidupkan lagi. Kita tahu zaman Conte kita sama-sama sepakat Conte bukanlah orang yang ahli taktik. Taktik Conte dari dulu gitu-gitu aja, 3-4-3 atau 3-5-2, nggak ada yang berubah. Pemainnya pun yang dibawa itu-itu aja. Asamoah, Moses, itu aja pindah-pindah. Tapi dia bisa memberikan dampak yang bagus di dalam setiap tim karena dia bisa membangun sebuah komunikasi yang baik. Kita lihat Juve dulu hanya bermodalkan Pucinic sama Matri bisa Scudetto. Dan unbeaten ya kan, sementara saat ini kita sudah sementara kita sudah punya Ronaldo, Dybala masih bisa beda 1 poin aja sama peringkat kedua. Kan sebuah hal yang berbeda. Tapi ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana situasi di ruang ganti maupun di luar lapangan. Ya. Saya pikir sih Pirlo harus mulai membangun ini dan saya yakin sih dia bisa.
Nah, untuk masalah ekspektasi ya itu kita ya udahlah nikmati aja lah apa yang terjadi di musim depan. Iya. Apapun hasilnya, cuma yang pasti siapapun pelatihnya tetap didukung, itu aja. Oke. Dan manajemen juga harus mendukung pelatih, jangan mengambil pelatih tapi tidak memberi fasilitas yang baik, dalam artian pemain-pemain yang dibutuhkan kalau memang bisa diambil, dibeli ya dibeli, kan gitu aja. Oke. Makasih Bang Roy. Bang Ipul, Ya. penyemangat nih. Bang Ipul harus tetap menjaga kita. Kata Bang Roy, kita harus menurunkan ekspektasi. Kata Bang Budiman, ya UCL nggak bisa bicara banyak. Kan ini belum ke Bang Rangga, Bang Ipul. Bang Ipul kan biasa komunitasnya kuat nih. Beri kami semangat. Soalnya bukan kita berenam saja atau berlima saja akan menyimak ini begitu ini tampil di sosial media. Bang Ipul harus bisa tampil sebagai penyemangat. Ayo dong. Pirlo musim depan, apakah bisa berharap dengan UCL plus Pogba-nya? Kalau saya sih berharapnya si Pirlo ini dapat menurunkan ilmu-ilmu dia sebagai pemain tengah. Nah, ke pemain-pemain tengah Juve yang nanti entah masih yang lama atau yang baru. Paling nggak yang saya perhatikan memang positifnya dia sebagai pemain tengah, ya ngajari main bola lah supaya ke Ronaldo gimana caranya gitu kan. Jangan abis dari depan, ke depan mundur lagi kan. Tarik selimut, tarik selimut tidur aja sudah nunggu hasil di YouTube aja gitu ya. Betul, abis itu ke belakang kecurian, makanya udah pemain backnya tua semua ya kan. Lari nggak kuat gitu kan. Ya berharap sih dari pengalamannya Pirlo sebagai pemain tengah ya itu dapat membantu Juve lah. Tapi dari pengalaman soal pelatih ya kita juga belum tahu ya, kita belum pernah lihat dia melatih di klub muda pun belum pernah kan, di Juventus Junior belum pernah. Jadi ya masih beli kucing dalam karung sebenarnya ya. Semoga aja yang tadinya Pirlo mau jadi legendnya si Juve gara-gara nanti ya amit-amit ya negatif akhirnya di gagal. Pirlo out akhirnya nggak jadi legend. Nggak jadi legend. Udah sakit hati nah Pirlo-nya. Ya support terus lah Pirlo lah apapun nanti hasilnya. Ya. Oke Bang harus Ipul. didukung. Terakhir Bang Rangga, saya tidak dapat motivasi yang baik dari Bang Ipul. Bang Ipul rupanya pesimis juga dengan Pirlo. Mudah-mudahan Bang Rangga ini bisa memotivasi kita nih. Ya. Pirlo dengan musim depannya seperti apa? Silakan. Ya, Pirlo seperti mungkin sudah saya unek-unek saya udah dikeluarin dari artikel sebelumnya. Ya, di sini saya coba melihat dari sisi kita sebagai fans dan juga manajemen yang juga entah itu benar atau enggak, gitu kan. Tentu otomatis ya kita sebagai fans berkeinginan Pirlo ini seenggaknya bahasa kita itu untuk membesarkan hati kita dengan nol pengalaman dia sebagai pelatih, membesarkan hati kita ini seenggaknya Pirlo bisa jadi Zidane-nya di Madrid gitu kan, walaupun memang secara pengalaman sudah ada, cuma di sini mengenai usia mudanya gitu kan, atau juga di sini dia melihat dengan nol pengalaman dia sudah berani, setidaknya saya melihat di sini dia sudah berani mengambil posisi ini gitu kan, yang sebelumnya U23 sekarang jadi utama. Saya rasa bagaimanapun itu patut diapresiasi dalam hal mentalnya, apalagi tentu berbeda tingkat tanggung jawab dia di U23 dengan senior di Juventus utama itu jelas berbeda. Tentunya ini juga menjadi pertimbangan yang enggak bisa, saya rasa sih ini bukan sebagai keputusan yang hanya dalam 1 jam, saya kira untuk Pirlo. Saya rasa dia sudah yakin betul untuk tanggung jawab ini. Nah, cuma dari artikel saya yang sebelumnya, saya coba melihat dari sisi realistis atau ini adalah pilihan panik dari manajemen gitu kan. Realistis dalam artian ya dengan waktu yang tinggal 1 bulan untuk persiapan tim gitu kan, dan juga melihat dari budget tim yang seperti yang diutarakan oleh
Mas Budi gitu kan, dengan pengeluaran di saat pandemi ini realistis jika melihat memang saya lihat gaji dari Pirlo itu sendiri dari beberapa media kan menyebutkan 1,8 juta euro hanya gitu kan, dibandingkan dengan Conte yang udah sampai 12-an untuk pelatih. Itu saya pikir secara realistis dalam artian untuk dari sisi biaya, ya dari sisi biaya. Dan saya melihat dari sisi paniknya, saya melihat ya itu tadi, karena 1 bulan waktu yang hanya disiapkan oleh Juventus, iya kan, 1 bulan, jadi pengen cepat. Sementara di nama-nama pelatih yang harapan kita yang sama seperti awal-awal musim kemarin, Zidane, Pochettino, Pep, gitu kan, dan juga minimal Inzaghi, itu sulit didapat, gitu kan. Jadi saya kira dalam sudut pandang saya sih ini dibilang panik, menurut saya iya. Menurut saya ya. Nah, tinggal bagaimana Pirlo apakah mampu membuktikan dirinya itu bisa kepada para pemainnya gitu kan untuk membawa jaya Juventus. Nah, di sini juga saya juga berpikir peran dari para pemain senior itu sangat berpengaruh di sini untuk bisa meyakinkan teman-teman rekan-rekan timnya gitu. Dan juga saya berpikir bahwa kita tidak bisa langsung menjudge bahwa Pirlo gagal karena musim belum dimulai. Dan juga kita belum bisa berekspektasi tinggi, wah Pirlo akan inilah awal kejayaan Juve gitu kan. Itu juga belum. Jadi saya menilai bahwa ya sudah, untuk Pirlo kita hanya bisa menilai saat dia sudah berhasil atau menyelesaikan kompetisi, bukan di saat kompetisi belum dimulai, gitu. Itu aja sih. Benar. Siap. Memang analisis yang punya referensi dan terstruktur memang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Artinya berani mengambil tanggung jawab itu sudah harus diapresiasi. Tentunya teman-teman dukungan senior, teman-teman pemain senior pasti tidak akan lepas tangan seperti Del Piero, Trezeguet, Edgar David pasti memberi masukan dan saran juga kepada Pirlo. Seperti pelatih MU saat ini kan selalu didampingi dengan teman-teman seangkatannya. Benar. Berbeda dengan kami fans yang liar. Iya. Kami tidak berdasarkan referensi atau literatur, tapi kita, ya itulah kita. Artinya berdasarkan emosi ya. Ya, karena kita berkumpul sekarang ya karena kita satu visi, satu misi ya tentang Juventus. Oke, demikian untuk episode pertama dari kami. Chapter Samarinda. Terima kasih untuk JOFC Pusat, ada Bang Ipul, Bang Rangga, Bang Budi, saya, Bucek, dan Bang Roy dari Chapter Samarinda. Mudah-mudahan ini bisa rutin. Nanti saya kontak Bang Ipul dong, tolong dong kirim siapa lagi nih di Chapter Samarinda untuk lembur bersama Juventus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bang Ipul. Mungkin ada respon atau masukan terkait lembur bersama Juventus untuk perbaikan ke depannya. Silahkan Bang Ipul. Ya, dari program tadi kita yang pertama, memang menarik sekali kita berbincang terkait strategi apa yang harus diterapkan di musim depan dan lain-lain, itu sangat menarik. Baiknya ini konsisten. Jadi konsisten atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu dilakukan dengan secara konsisten. Terus karena ini sebagai programnya JC Samarinda, baiknya lebih ditongolin lagi nama JC Samarindanya. Mungkin logo Juventus ada ganti logo JC Samarinda, sehingga itu jadi identitas dalam ini JC Samarinda, tanpa harus orang bertanya itu punya siapa sih gitu. Ya salah satu masukannya itu. Terus kedua, memang kami support program-program virtual seperti ini, apalagi di zaman pandemi gini ya, kita belum bisa bertatap muka bertemu langsung. Jadi apapun nanti yang dibutuhkan, misalnya komunikasi, Mas saya butuh sosok yang seperti ini dari chapter atau lintas chapter, ya nanti kami fasilitasi gitu. Jadi
dibikin aja konsepnya, butuh sosok yang seperti apa atau tema seperti apa, koordinasi aja, nanti kami bantu untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Siap. Makasih Bang Ipul masukannya. Jadi PR kami dari chapter Samarinda, kita akan coba buat list supaya juga bisa continue dan berkesinambungan acara ini, dan kami sangat berharap ada dukungan dari JOFC Indonesia, terutama Bang Ipul, untuk terus membimbing dan mengawal kami semua yang ada di daerah-daerah. Sekali lagi terima kasih Bang Ipul, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.